Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Kurniawan, NPM-nya 1D081071. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Model ekonometrika tidak selalu dalam bentuk linier. Untuk mendesain model ekonometrika dalam rangka menduga fungsi produksi, konsumsi, pendapatan, dan lain-lain, terdapat bentuk fungsional lainnya yang dapat digunakan. Selain bentuk linier, masih ada 5 bentuk fungsional lain yang dapat dijadikan alternatif. Kelima model tersebut yaitu reciprocal, double log, eksponensial, semi-log, dan log inverse. Tidak semua model mempunyai konstanta atau intercept. Artinya, garis grafik memotong tepat pada titik 0 atau titik perpotongan sumbu Y dan X. Terkait hal ini, kita juga dimungkinkan untuk mengestimasi model tanpa menggunakan konstanta. Dari penjelasan tadi, terdapat 7 model ekonometrika yang dapat kita pilih untuk menganalisis data. Cara memilih modelnya yaitu dalam sebuah penelitian yang menggunakan model ekonometrika, untuk model yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa pendekatan. Kita bisa mencari landasan teori yang melatar belakangi penyusunan model yang kita gunakan. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan pendekatan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Data yang tersedia dan kemampuan serta kompetensi kita sebagai peneliti juga sangat mempengaruhi pemilihan model tersebut. Agar lebih memahami berbagai bentuk model ekonometrika, mari tonton video berikut sampai habis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengestimasi fungsi produksi kedelai dari analisis faktor-faktor produksi dan efisiensi biaya usaha tani kedelai varietas baluran, studi kasus kelompok tani karya tani Desa Gembirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Data yang digunakan yaitu jumlah produksi kedelai sebagai variabel dependen, sedangkan luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, fungisida, dan insektisida sebagai variabel independen. Dengan jumlah observasi sebanyak 40 orang petani. Data tersebut akan saya estimasi menggunakan metode OLS dalam 7 buah bentuk model yang berbeda. Pertama, untuk fungsional linear berganda. Maksudnya untuk fungsional linear berganda, untuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 tambah beta 1x1t tambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah beta 4x4t ditambah beta 5x5t ditambah GT. Untuk mengestimasi model tersebut, kita menggunakan instruksi sebagai berikut. Instruksinya sudah saya siapkan sebelumnya di Word untuk mempersingkat waktu. Kita copy saja yang dari sini, kemudian kita masukkan di aplikasi saja pada kolom editor. Kita paste. Instruksi yang pertama yaitu file dengan kode 21. Ini untuk menunjukkan lokasi penyimpanan dari data yang kita simpan. Kemudian instruksi yang kedua, sampel. Ini kan observasi yang saya gunakan ada 40, jadi saya tulis 1 spasi 40. Kemudian instruksi selanjutnya create dengan kode 21 menyesuaikan dari instruksi sebelumnya. Kemudian ini disesuaikan dengan data yang ada pada file kita.
sesuai dengan urutan yang ada pada file dengan formatif kita. Di sini N, X1T, X2T, X3T, X4T, X5T, YT, garis miring, div. Selanjutnya instruksi yang keempat yaitu OLS. OLS yaitu YT, X1T, X2T, X3T, X4T, X5T, kemudian garis miring, PCOR dan PCOR. Kemudian stop. Selanjutnya kita run. Keluar hasilnya seperti ini. Tidak ada tanda dolar, berarti data ini benar, hasilnya benar. Untuk model yang kedua yaitu model linear berganda tanpa konstanta, pada baris OLX masukkan instruksi no count. Pada baris kedua masukkan instruksi no count. Ini sudah saya siapkan juga, tapi ini hanya menambahkan no count saja. Kita kembali, kita ketik manual saja no count seperti ini ya. Selanjutnya kita run. Kita lihat hasilnya. Pada kolom ini nilai konstantanya ini tidak ada, jadi berbeda dengan model sebelumnya, yaitu fungsional linear berganda yang menggunakan konstanta. Kalau yang tidak menggunakan konstanta, nilai konstantanya ini tidak ada. Untuk model ketiga yaitu model double log. Model ini menggunakan bentuk logaritma untuk variabel dependen dan independen. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 xt beta 1 eksponensial dalam kurung ET. Untuk mempermudah proses analisis, bentuk tersebut ditransformasi ke dalam bentuk double log, sehingga bentuk tersebut berubah menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah beta 4 ln X4T ditambah beta 5 ln X5T ditambah ET. Untuk menganalisis bentuk tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah merubah bentuk variabel Y dan X menjadi lny dan lnx dengan instruksi generik. Secara lengkap berikut instruksinya. Kita rubah variabel YT dalam bentuk linear menjadi bentuk logaritma natural. Variabel barunya kita beri nama LY sama dengan log YT. Begitu juga variabel independen kita rubah dari bentuk linear menjadi bentuk logaritma natural. X1 Lx1 sama dengan log X1T. Selanjutnya untuk variabel Lx2 sama dengan log X2T, selanjutnya Lx3T sama dengan log X3T, kemudian generik Lx4 sama dengan log X4T, kemudian generik Lx5 sama dengan log X5T. Artinya kita membentuk variabel baru dengan nama Lx1 yang merupakan log atau logaritma bentuk natural dari variabel X1T. Begitu juga untuk variabel-variabel Lx2, Lx3, Lx4, Lx5. Sekarang
kita mempunyai 6 variabel baru dalam bentuk logaritma natural. Selanjutnya, instruksi yang kita gunakan tetap OLS, namun variabel yang kita masukkan dalam instruksi ini adalah variabel baru yang telah kita bentuk sebelumnya, yaitu ly sama dengan ly, lx1, lx2, lx3, lx4, lx5, garis miring VCOR, VCOF, kemudian stop. Kita run, ini hasilnya. Kita lihat tidak ada tanda dolar, tidak benar. Output the block logaritma natural pada sisi kiri atau variabel dependent, dan logaritma natural pada sisi kanan atau variabel independen. Untuk model yang keempat yaitu model eksponensial atau dalam bentuk log linear. Model eksponensial adalah bentuk model ekonometrika di mana variabel dependen merupakan fungsi eksponen dari variabel independen dengan bentuk umum sebagai berikut. YT sama dengan eksponensial dalam kurung berawal beta 0 tambah beta 1 x1t tambah beta 2 x2t tambah beta 3 x3t tambah beta 4 x4t tambah beta 5 x5t ditambah et. Kemudian setelah ditransformasi menjadi ln yt sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1t tambah beta 2 x2t tambah beta 3 x3t tambah et. Perlu diingat bahwa log eksponensial sama dengan 1. Artinya, variabel yang perlu diubah dalam bentuk log hanya variabel dependennya saja. Sudah dijelaskan bahwa yang diubah dalam bentuk log hanya variabel dependen, yaitu y. Oleh sebab itu, untuk instruksi perubahan bentuk variabel gx1t menjadi lx1t kita hapus. Sehingga instruksinya menjadi file 21 sampel 140 1 nx1t x2t x4t x5t yt garis miring df, kemudian generik lg sama dengan log yt. Kemudian untuk ls kita masukkan variabel baru berupa ly, dan untuk variabel x kita masukkan variabel independen dalam bentuk linear, yaitu x1t, x2t, x3t, x4t, 5t. Ganti dulu. Selanjutnya langsung kita run. Berikut hasilnya. Model selanjutnya yaitu semi-log. Kebalikan bentuk dari bentuk fungsional eksponensial. Bentuk umumnya eksponensial dari variabel yt sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1t tambah beta 2 x2t tambah beta 3 x3t tambah beta 4 x4t tambah beta 5 x5t tambah et. Setelah ditransformasi menjadi yt sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 ln x1t tambah beta 2 ln x2t tambah beta 3 ln x3t tambah beta 4 ln x4t tambah beta 5 ln x5t tambah et. Model ini yang dirubah dalam bentuk logaritma natural adalah variabel independennya. Kita membentuk variabel baru yaitu
lx1 yang merupakan bentuk dari log x1t. Selanjutnya ini ya, log dari lx1t. Selanjutnya variabel lx2 sama, selanjutnya variabel lx3, kemudian lx4, kemudian lx5. Untuk OLS, variabel yang kita masukkan variabel y dalam bentuk linear yt. Kemudian untuk variabel x kita masukkan bentuk baru yaitu lx1, lx2, lx3, lx4, lx5 miring pcor, pcof. Kemudian kita run. Ini hasilnya. Kemudian boleh kita copy, pindahkan ke Word. Selanjutnya yaitu model resiprokal. Bentuk fungsional yt sama dengan beta 0 tambah 1 per x1t beta 1 tambah 1 per x2t beta 2 tambah 1 per x3t beta 3 tambah 1 per x4t beta 4 tambah 1 per x5t beta 5 tambah et. Variabel x yang digunakan dalam bentuk fraction atau pecahan yang diubah menjadi 1 per xt. Azam telah menyiapkan instruksi generik yang dapat digunakan. Instruksi generik yang dapat digunakan untuk variabel baru sesuai kebutuhan kita, misal x1t, 1 per x1t ag, dan variabel baru tersebut akan diberi label ag seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah membuat instruksi pada kolom editor jadi generik ag dengan 1 per x1t seperti ini. Sedangkan label 1 per x2t itu ts, 1 per x3t itu mp, 1 per x4t itu nf, dan 1 per x5t itu zt. Selanjutnya untuk instruksi OLS, variabel y tetap dalam bentuk linear. Hanya variabel independen yang kita gunakan variabel baru dengan label ag, ts, mp, nf, pt, kemudian garis miring pcor, dan run. Hasilnya ini boleh langsung kita copy ke Word. Selanjutnya yaitu model dari log inverse. Bentuk awal dari model ini yaitu yt sama dengan eksponensial beta 0 kurang 1 per xt x1t beta 1 kurang 1 per x2t beta 2 kurang 1 per x3t beta 3 dikurang 1 per x4t beta 4 dikurang 1 per x5t beta 5 tambah et. Setelah ditransformasi menjadi len yt sama dengan beta 0 kurang 1 per x1t beta 1 kurang 1 per x2t beta 2 dikurang 1 per x3t beta 3 dikurang 1 per x4t beta 4 dikurang 1 per x5t beta 5 tambah et. Kita hanya menambahkan variabel yt menjadi logaritma natural, yaitu seperti ini. Kita tambahkan di instruksi keempat. Kemudian kita tambahkan di sini min, selanjutnya garis OLS kita ganti menjadi ly, yt nya kita ganti menjadi ly.
kemudian run. Ini hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.